Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Lemuan, NIM A42120172. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama yaitu ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama lingkungan dengan ekologi adalah adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat atau valid, baru dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbulnya kesadaran tersebut sejak lama. Piato pada 4 sebelum Masehi yang telah mengamati kerusakan alam akibat perilaku manusia. Era saat ini dengan terbitnya buku Silent Spring tahun 1962 mulai mengunggah kesadaran manusia. Di Indonesia, masalah lingkungan hidup muncul pada tahun 1960-an. Ilmu lingkungan hidup meliputi hubungan interaksi yang sangat kompleks sehingga untuk memudahkan mempelajarinya dan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Kemudian lanjut pada klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, Ekosistem, tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Secara struktural, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu sumber daya tumbuhan, hewan, jasad trenik, dan SDM. Komponen abiotik yaitu sumber daya tanah, air, energi fosil, udara, cuaca, dan iklim. Fungsi ekosistem. Terdapatnya aliran ke dalam ekosistem dan terjadi daur materi dalam ekosistem. Kedua hal tersebut dapat diamati pada proses produksi dan dekomposisi, rantai dan jaring makanan, adanya tingkatan tropik di dalam ekosistem, terjadinya daur biogeokimia yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Energi yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan pekerjaan. Sumber energi tak terbaur atau non-renewable yaitu energi fosil dan nuklir. Rantai makanan, perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jalur makan makanan terbagi dua tipe dasar, yaitu yang pertama rantai makanan rerumputan dan rantai makan sisa. Kemudian lanjut pada komunitas. Komunitas yaitu beberapa populasi yang hidup pada suatu habitat fisik tertentu. Karakter umum dari suatu komunitas ditentukan oleh spesies yang dominan pada komunitas tersebut. Keanekaragaman komunitas ditentukan pola komunikasi yang merupakan pola penyebaran atau stratifikasi dari spesies yang hidup pada komunitas tersebut. Populasi yaitu sekelompok individu spesies yang sama menempati suatu ruang dan secara kolektif mempunyai sifat yang khas sebagai suatu kelompok. Faktor keseimbangan yang mendorong perkembangan populasi, laju reproduksi, penyebaran, mekanisme pertahanan diri, dan kemampuan bertahan pada kondisi sulit. Kemudian yaitu lingkungan hidup buatan. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan tempat untuk bernaung dan melindungi diri. Oleh sebab itu, manusia dalam bermasyarakat membentuk permukiman. Pembangunan pemukiman diperlukan keseimbangan dengan ekosistem sehingga tidak melebihi daya dukung lingkungan. Untuk itu, strategi berdasarkan kelanjutan dengan pendekatan, yaitu pertama memperbaiki dan menjamin penyediaan air bersih, meminimumkan masalah pembuangan limbah, mengurangi pengubahan lahan subur untuk pertanian, mengembangkan pola konservasi energi, memaksimumkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan terakhir memadukan pemeliharaan dan pelayanan permukiman. Kemudian lanjut pada permasalahan sumber daya alam.
Permasalahan sumber daya alam adalah ketersediaan dan penggunaan yang tidak merata. Untuk memenuhi standar hidup manusia secara global, maka penggunaan sumber daya alam diperkirakan akan terus meningkat. Agar daya dukung tidak terlewati, dibutuhkan pengolahan SDA. Untuk sumber daya alam yang bersifat terbarui, perlu diperhatikan maksimum sustainable use sehingga manfaat dapat berkelanjutan. Untuk yang tidak terbarui, pengelolaan berbentuk penghematan, efisiensi, daur ulang, pencarian alternatif pengganti sehingga sumber daya alam tersebut dapat dipertahankan. Kemudian lanjut pada konsep-konsep pengolahan sumber daya alam. Sumber daya yaitu sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana ditemukan. Sumber daya dan energi yaitu semua yang terdapat di bumi yang hidup dan benda mati berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sumber daya yaitu suatu konsep yang dinamis sehingga ada kemungkinan perubahan dalam informasi, teknologi, dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna dan bernilai. Kemudian lanjut pada masalah kependudukan dan lingkungan hidup, masalah global dan masalah sektoral. Contoh permasalahan lingkungan global yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk, penggunaan sumber daya alam yang tidak merata, perubahan cuaca global karena berbagai kasus pencemaran dan gaya hidup yang berlebihan. Kemudian contoh permasalahan lingkungan sektoral terjadi pada ekosistem seperti pertanian, hutan, pesisir laut, dan perkantoran atau perkotaan. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya alam dan alam serta pembangunan ekonomi. Keterkaitan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh konsep produksi. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan. Hubungan negatif terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam. Sedangkan hubungan positif terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan barang sumber daya alam. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi ditentukan oleh tingkat teknologi, modal, dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Memacu pembangunan ekonomi berarti mengurangi persediaan sumber daya alam. Karena itu diperlukan pengertian pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan prestasi yang disertai dengan pengertian tentang pembangunan wawasan lingkungan. Kemudian yaitu persediaan sumber daya alam. Sepadan dengan kata reserve atau stok cadangan sumber daya alam, cadangan SDA yaitu cadangan yang sudah diketahui jumlah dan bernilai ekonomis. Terdapat dua kelompok yang mengatakan sejauh mana sumber daya alam dapat melayani kebutuhan manusia. Yang pertama, pesimis, yaitu sumber daya alam terbatas adanya. Yang kedua, optimis, yaitu sumber daya alam berlimpah persediaannya dan tidak akan pernah habis. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari diri saya. Kalau kata-kata yang benar itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.